Disputasio. Ada yang tanya, apa keadilan itu jenisnya kebaikan? Ada yang keberatan. Menurut saya keadilan itu bukan kebaikan, karena kebaikan itu sukarela. Padahal keadilan itu sebenarnya kewajiban. Kalau dia kewajiban kan berarti tidak sukarela. Kenapa kewajiban? Ya karena kalau nggak adil masyarakat kacau. Maka setiap orang diwajibkan untuk adil. Kalau modelnya setiap orang diwajibkan untuk adil, berarti dia bukan kebajikan, itu kewajiban. Bukan jasa kalau orang berlaku adil itu, karena dia sendiri juga butuh itu. Jadi ada yang bantah, keadilan itu bukan moral, itu kewajiban. Kalau kewajiban ya berarti nggak ada jasanya, nggak ada nilainya. Wong dia sendiri juga butuh keadilan itu biar nggak kacau. Kalau kamu nggak adil, kamu pelit misalnya, ya lama-lama juga kamu ikut hancur sendiri. Kayak kapitalis itu loh. Kalau semakin pemodalnya semakin besar, daya beli masyarakatnya semakin rendah, lama-lama dia juga nggak bisa membeli produksinya pemodal. Kalau masyarakat nggak beli, dia juga jatuh. Itu jadi sama ternyata. Kewajiban adil itu, maka dia bukan kebajikan. Ada yang membantah begitu. Thomas Aquinas jawab, Lunda, yang disebut kebajikan itu sesuatu yang menghasilkan kebaikan. Nah, keadilan menghasilkan kebaikan enggak? Kebaikan kan, ya berarti dia kebajikan. Jawabannya begitu. Dan dari mana kita tahu itu baik? Ya pakai akal dong. Akal kita kan ngerti kalau adil itu baik. Oke. Terus yang kamu sebut kewajiban itu kan ada dua jenis. Ada kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, ada kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dua-duanya sebenarnya ada tujuannya, ada maksudnya, pasti ada targetnya. Kenapa kamu diwajibkan adil? Ya tujuannya biar masyarakat tentram, damai. Berarti kalau kita adil, kita mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai. Dan ini baik. Jawabannya Thomas Aquinas. Jadi keadilan berarti juga kebaikan. Dan orang yang melakukan keadilan boleh kita hargai sebagai orang baik. Gitu loh. Jadi ini namanya disputasio, saling debat. Apakah keadilan itu masuk kebaikan, masuk moralitas? Wong dia wajib gitu loh. Oh ya enggak. Definisi kebaikan itu semua yang melahirkan hal yang baik. Keadilan kan melahirkan hal yang baik, berarti dia juga kebaikan. Nah, itu debat, bukan ngeyel. Kalau ngeyel dijawab ngono terus bantah nih. Oke, terus definisi yang pertama dibantah, dijawab. Sekarang kalimatnya yang lain yang dibantah. Apakah benar adil itu ngasih pada orang lain haknya orang itu? Kayak kamu kalau orang ceramah sedekah itu loh, dalam harta kita ada sebagian milik orang lain. Nah itu ada yang bantah, loh apa iya itu miliknya orang lain? Wong jelas itu milik kita gitu loh. Bahwa kita ikhlas ngasih orang lain itu urusan berbeda. Tapi awalnya itu kan sudah kelihatan itu milik kita. Jadi keadilan itu berarti bukan memberikan haknya orang lain pada mereka, tapi memberikan hak kita pada orang lain biar rata kekayaan dan tidak terjadi gejolak. Kan itu bukan ngasih orang lain yang jadi haknya dia. Itu bantahan pertama. Dan kenapa kok harus pakai kalimat memberikan? Untuk menciptakan keadilan kan gak selalu harus dengan memberikan. Mencegah juga bisa toh. Mencegah pembunuhan itu juga keadilan. Mencegah tidak terjadi percurian itu kan juga disebut keadilan. Ini disputasio, bantahan lagi. Kamu harus bisa jawab. Kalau berhenti di sini kamu tidak bisa jawab mesti. Kalau Thomas Aquinas bisa. Nah, jawabannya Thomas Aquinas, loh,
keadilan itu ini bukan urusan memberikan haknya siapa, tapi setelah kamu berikan milikmu pada dia, ya dia jadi haknya orang itu. Wong sudah kamu berikan. Fokusnya bukan pada apakah itu awalnya hakmu atau haknya siapa. Fokusnya pada pembagiannya itu loh. Tadi mungkin ada sistem, ada struktur yang distribusinya nggak bagus, sehingga ngumpul di kamu, di dia nggak dapat apa-apa. Maka sekarang distribusinya yang diperbaiki. Ya tadi kasih dia dikit deh, jangan di kamu semua. Itu namanya berbagi. Jadi fokusnya bukan siapa yang punya hak, tapi fokusnya pada pemerataan, equality, kebersamaan untuk kebaikan bersama. Jadi pada tujuannya, bukan pada siapa yang punya hak. Nah, itu jawabannya Aristoteles, Thomas Aquinas. Kenapa kok harus bagi-bagi? Ya biar rata. Kenapa kok harus rata? Karena yang rata, yang tengah-tengah itulah yang utama. Tidak terlalu jomplang. Yang sini kekurangan, yang sini kelebihan, itu jomplang. Yang sini kaya luar biasa, yang sini miskin luar biasa, itu jomplang. Nanti mesti ada problem. Yang enak, ambil jalan tengahnya. Fokusnya di sini, nggak usah dibahas ini awalnya haknya siapa. Nah itu Thomas Aquinas. Baru setelah itu dia merumuskan, coba diperhatikan jenis-jenisnya keadilan. Ada 2 jenis keadilan. Yang pertama, keadilan umum. Yang kedua, keadilan khusus. Keadilan umum itu keadilan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma adat tradisi untuk kepentingan umum. Itu namanya keadilan umum. Indonesia ada tax amnesty, itu keadilan umum. Ada undang-undangnya, entah itu nanti arahnya kemana, tapi pokoknya lakukan tax amnesty berarti sesuai dengan undang-undang. Atau di kos-kosanmu misalnya ada aturan apel paling malam sampai jam berapa kamu apel? 10. Kayak ngaji. Jadi kalau sudah jam 10 tidak boleh apel lagi. Nah, kamu begitu apel terus jam 10 pulang, itu adil. Kenapa? Sesuai aturannya. Kalau kamu melewati jam 10, kamu bisa disebut tidak adil karena mengganggu kepentingan umum. Jadi kalau sudah jam 10 lebih baik kamarnya ditutup. Ya kamu pulang dulu, maksud kamu tidak pulang. Oke. Kalau kamu tidak pulang malah gawat. Nanti sandalnya dimasukkan juga biar nggak ketahuan. Oke. Jadi ikuti undang-undangnya. Kalau ini nggak usah dibahas, karena memang undang-undang itu berarti sudah kesepakatan bersama. Kamu nggak usah bikin disputasio sama Pak RT. Kenapa kok jam 10 Pak? Argumennya apa? Ayatnya mana? Yang mana? Ayo nggak ketemu. Itu kesepakatan, tidak bisa dicari ayatnya. Itu keadilan umum namanya. Yang kedua, ya kayak yang kita bahas kemarin, keadilan khusus. Keadilan dalam konteks-konteks tertentu yang asumsi dasarnya adalah kesetaraan dan proporsi yang sama. Ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif, ada keadilan vindikatif. Sebenarnya mirip-mirip kayak kemarin. Kalau keadilan distributif itu pembagian keadilan secara merata, cuma mempertimbangkan porsi dan proporsi, mungkin jasanya, mungkin
kontribusinya, mungkin macam-macam, itu namanya distributif. Kemarin kan jenis-jenisnya banyak. Jadi misalnya, oh ini yang kerjanya paling banyak dikasih lebih banyak, oh ini yang sumbangannya paling besar dikasih lebih banyak, oh ini yang tidak ngapa-ngapain datangnya telat lagi kasih paling sedikit. Ini mempertimbangkan itu namanya keadilan distributif. Cara mendistribusikan secara adil. Misalnya yang datang ngaji duluan ya dapat kopi, yang belakangan nggak dapat misalnya. Nah itu nggak boleh misalnya takmirnya, ini ada yang belum datang loh, nggak usah dulu loh, nanti nunggu aja lengkap semua. Itu nggak adil namanya. Jadi ya kalau memang aturannya yang duluan datang dapat awal, dapat ya harusnya dapat, itu distributif. Yang kedua, keadilan komutatif. Kalau komutatif ini pokoknya dibagi roto, semua dapat, tidak boleh ada yang nggak dapat. Kaya miskin, besar kecil dapat. Itu namanya komutatif. Semua asal ngaji di sini dapat minum. Apakah itu teh, apakah itu kopi, ataukah gelas kosong. Iya, gelas kosong raintuk berarti. Jadi itu komutatif. Semua dapat, semua dikasih. Dan yang ketiga, keadilan vindikatif. Keadilan vindikatif ini keadilan balas. Jadi bagi yang berdosa ya harus dihukum, bagi yang melanggar harus dipidana dengan takaran hukuman pidana yang pas untuk kesalahannya. Jangan sampai ada hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan. Yang nyuri ayam 5 tahun, yang korupsi 5 triliun 2 tahun, percobaan 1,5 tahun misalnya. Nah itu secara vindikatif perlu dipertanyakan. Wong podo-podo malinge, mentang-mentang sana pejabat sini orang biasa. Itu keadilan vindikatif. Kalau di Thomas Aquinas, hukum yang positif termasuk hukum undang-undang ini harus diletakkan di bawah moralitas. Jadi tidak boleh mengalahkan hukum moral. Kadang-kadang misalnya vindikatif itu kalau di bawah moral berarti kadang ada hukuman yang mengukurnya pakai moral. Misalnya kemarin ada orang tua misalnya yang dia miskin, tidak punya penghasilan, akhirnya dia ngambil kayu di hutan miliknya PTPN. Paling kayu yang diambil berapa sih? Tapi ya secara positif dia memang maling, tapi untuk kebutuhan makan sehari-hari, sehingga bahkan dituntut sampai 5 tahun. Secara positif memang hukuman ini sudah sesuai undang-undang, tapi mungkin dinaikkan levelnya sedikit. Kalau pakai moralitas mungkin tidak harus segitunya menghukumnya. Dibebaskan juga tidak apa-apa. Wong itu sudah tua banget, ditambah 5 tahun lagi ya malah susah sipirnya. Tidak mesti masih hidup itu nenek-neneknya. Nah itu berarti moralitas di atas keadilan. Jadi ya memang benar hukumannya segitu, tapi kalau pakai nurani kan masa iya begitu. Nah itu keadilan yang levelnya moralitas tadi. Meskipun secara keadilan umum sesuai undang-undang, ya dia harusnya salah. Termasuk tax amnesty. Tax amnesty itu kan mungkin ya pertimbangannya bukan cuma vindikatif, tapi distributif. Kalau pertimbangan vindikatif itu orang-orang yang sekarang bayar tax amnesty itu sebenarnya para pendosa semua. Dia yang ngemplang pajak semua. Tapi tidak dipakai keadilan vindikatif, karena kalau diajak ke vindikatif dia malah lari semua. Dipakailah keadilan distributif. Sudahlah, kamu bayarlah sekian biar ada manfaatnya untuk warga Indonesia yang lain. Duitmu itu kalau masih di luar negeri semua nggak nyampe. Itu keadilan distributif. Oke, syukur-syukur besok keadilan komutatif. Wis duitnya kumpul ke kafe dibagi roto orang se-Indonesia misalnya. Nah, itu komutatif namanya. Oke, jadi itu jenisnya keadilan. Oke, ada beberapa quote yang harus kalian tahu dari Thomas Aquinas. Kurang 5 menit.
Itu kalimat bagus. To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Bagi yang sudah percaya, tidak perlu lagi ada penjelasan. Bagi yang tidak percaya, tidak mungkin dijelaskan. Jadi ya apa penjelasan itu tidak mungkin, tidak penting. Maka contohnya misalnya dialog antar agama, itu kan ya habis dialog kembali ke agamanya masing-masing. Apa ono habis dialog terus aku Islam wae sing kono aku Kristen wae, ndak. Kenapa? Sudah ada kepercayaan. Kalau sudah ada kepercayaan, ya the one who has faith, no explanation is necessary. The one without faith, no explanation is possible. Kamu yang liberal debat sama yang fundamentalis, itu juga tidak selesai. Masing-masing sudah punya keyakinan, dan masing-masing tidak meyakini pandangan lawannya. Ya tidak selesai. Kamu jelaskan kayak gimana pun tidak akan nyampe. Wong mereka sudah punya kepercayaan sendiri, atau mereka sudah tidak percaya sama kamu. Jadi ini rumusnya yang harus kamu ingat-ingat. The one who has faith, no explanation is necessary. The one without faith, no explanation is possible. Ini untuk motivasi, biar tidak cuma Mario Teguh yang ngasih motivasi. Ya, karena Mario Teguh sedang bermasalah, jadi motivasinya mulai tidak banyak. Kamu bingung sekarang nyari motivasi dari mana. If the highest aim of a captain were to preserve his ship, he would keep it in port forever. Kalau tujuan terakhir seorang kapten kapal itu hanya untuk menjaga, melestarikan kapalnya biar tetap baik, pasti dia hanya akan mendiamkan kapalnya di pelabuhan selamanya. Ini untuk kalian yang ragu-ragu terus, takut arep daftar beasiswa wedi, wah Inggrisku jelek ya, arep kan wedi apa kok takut, mbok wis daftar aja, nggak lolos ya nasib, kalau lolos ya syukur. Kan itu nasib-nasiban. Ya siapa ngerti kandidatnya dicari 20, kebetulan yang daftar cuma 19. Jadi meskipun Inggrismu elek ya tetap lulus, kan bisa jadi begitu. Tapi kamu kadang-kadang takut tantangan, takut rusak pikiranmu, rusak badanmu, akhirnya kamu diem. Kalau diem ya nggak akan ada hasil apa-apa. Kayak kapten kapal, kalau tujuannya biar kamu nyaman terus, enak terus, ya kamu tetap diem aja di pelabuhan. Kamu tidak akan ketemu pulau yang baru. Kamu tinggal di zona nyamanmu sendiri. Nah itu tidak akan ada progres. Jadi if the highest aim of a captain were to preserve his ship, he would keep it in port forever. Kalau kamu takut patah hati, kamu tidak berani jatuh cinta. Ya kan, mau nembak khawatir, aku nek ditolak piye yo ngono. Mbok wis ditembak wae ditolak nyari yang lain kan beres. Ya kan. Nah, daripada kamu ragu-ragu sampai lulus, nanti lulus dia dikawin orang lain. Salahmu dewe kemarin diem aja. Ya kan? Ya ndak apa-apa lah, paling ya sakit hati sebentar ya biar aja. Kan nyari yang lain. Kamu takut kena gelombang, kamu takut kapalmu rusak, akhirnya diam saja. Itu problem. Oke, mau nulis takut tulisannya jelek, mau ngomong khawatir keliru, mau selalu khawatir, ya tidak jadi-jadi kamu. Disuruh sambutan, ngasih sambutan, wah tidak bisa sambutan Pak. Kalau gitu baca Quran apa lagi? Iya, apa wae Raisa ya, wassalam. Ya. Suruh jadi imam masa kan mesti selalu saling mempersilahkan, kecuali zuhur asar. Ya.
Kalau duhur asar tidak apa-apa, tak imami baik ngono. Tapi begitu maghrib isya gitu, ayo monggo silahkan itu. Ya. Oke, kamu nggak berani tantangan, khawatir keliru. Kadang-kadang jadi imam pun gitu kan, mau jajal surat panjang ya wedi, wah aku nek keliru susah, akhirnya kulhu terus. Nah, kamu tidak berani tantangan sih. Sekali-sekali ayat panjang, nanti begitu sukses kamu kan pede. Jadi karena takut terus pendek terus itu. Itu yang susah. Yang terakhir untuk kalian yang malas, live without flowers. These are they who have work without work. Daun tanpa bunga adalah mereka yang punya banyak kata tanpa kerja. Ya, jadi terlalu banyak ngobrol, minim karya. Nah, itu istilahnya Thomas Aquinas, daun tanpa bunga. Ya, banyak daunnya itu bagus, kelihatan hijau, tapi kalau nggak ada bunganya ndak indah. Banyak omong itu enak, situasi jadi rame, tapi ndak produktif, ndak ada hasilnya. Maka yo daunnya ada nggak apa-apa, bunganya juga banyak kalau bisa. Jangan sampai daun tanpa bunga. Indonesia ini budaya ngobrolnya luar biasa. Facebook dan WA-nya masuk 10 besar ranking. Kampus aja nggak bisa sampai 10 besar. Pemerintah apa kan nggak bisa. Yang baik-baik sampai 10 besar nggak bisa. Indonesia juaranya adalah ngobrol, WA, Facebook dan yang sejenis itu. Rekor kalau urusan ngobrol. Ngobrol sama makanan. Makanan juga rekor. Selalu rekor Indomie terpanjang, tumpeng terbesar itu Indonesia. Iya kan? Coba bakpia paling besar itu Indonesia mesti. Rekor itu kalau urusan. Pokoknya ngobrol sama makanan itu Indonesia juaranya. Coba dicek di Guinness Book itu mungkin Indonesia yang bagian makanan-makanan itu banyak. Jadi itu dikritik oleh Thomas Aquinas, live without flower, daun tanpa bunga. Oke, alhamdulillah itu Thomas Aquinas. Minggu depan kita ketemu puncaknya filsafat keadilan. Tokoh yang sangat populer hari ini ngomong keadilan, John Rawls. Ya, kita ketemu John Rawls minggu depan untuk ngomong filsafat keadilan. Setelah itu ganti tema untuk bulan Oktober. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Faiz yang sudah mengisi malam hari ini. Mungkin untuk informasi ngaji untuk tanggal 26 itu ada ngaji hikam. Untuk mungkin akhir bulan ini, kalau enggak awal bulan nanti ngaji postkolonial itu mau dilanjut lagi. Kemungkinan Ustazah Catherine itu sudah kembali ke Jogja. Mari kita akhiri ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon kelasnya diamankan masing-masing. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.